Oke, baik kita mulai materinya pada pagi hari ini dengan judul Effective Informed Consent Communication. Lebih dipahami. Informed consent, terminologi dari luar negeri, itu adalah sebuah proses di mana penyedia layanan kesehatan tuh mendidik, mengedukasi loh pasien tentang resiko, manfaat, dan alternatif dari prosedur atau intervensi tertentu. Ya, jadi di garis bawahi di sini ada proses ya, proses kemudian ada upaya untuk mendidik, mengedukasi pasiennya ya. Informed consent itu kewajiban ya, kewajiban secara etis dan hukum dari praktisi medis. Ya, makanya ini ada yang etisnya, etikanya ya, ada hukumnya. Ya, hukum ini kalau kaitannya dengan dokumentasi hukum ya yang semua inform consent yang harus didokumentasikan ya mengenai kalau pasien itu sudah paham mengenai rekomendasi itu dilakukan oleh orang yang berkompeten ya kemudian didokumentasikan prosesnya ya. Nah, ada etisnya di sini secara etika yang kayak tadi ya saya itu mau meriksa itu etikanya saya permisi dulu ya saya mau nyuntik saya permisi dulu saya mau ya mau melakukan sesuatu ya intinya saya permisi, harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, di mana meminta izin itu ya artinya ya dia pasti sudah berpikir oh sebatas apa sih kira-kira izin itu diberikan ya. Jangan saya misalnya nih maaf ya, kan nggak perlu kita tulis kalau kita itu mau meriksa pasien misalnya mau ah, periksa ini ya paru-parunya bunyi bunyi jantung bunyi paru-paru permisi nah dikasih izin itu kan berarti kita tergantung kitanya ya sebatas kita yang tahu izinnya itu seberapa apa ada apa harus dibuka semua bajunya ya ini contoh ya ataukah cukup secukupnya. Nah, dan dia juga akan berpikir, saya kasih izin, tapi saya akan harusnya tahu sebatas mana batasannya, ya, izinnya itu diberikan. Ini contohnya ya. Nah, makanya ada secara etik, walaupun tidak secara tertulis mau periksa bunyi jantung harus tanda tangan dulu di selembar kertas kan enggak ya. Tapi secara etika. Nah, ini maksudnya ya terminologi dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia, katanya yang tepat itu bukan informed consent, tapi persetujuan tindakan kedokteran, yang disingkat PTK, tapi nggak terlalu familiar ya. Kita jadi disebut persetujuan tindakan Indonesia. Dari persetujuan tindakan kedokteran. Dari mana ini ya? Dari ini dasar hukum, persetujuan ini bahkan ada dasar hukumnya di Permenkes tahun 2008. Dan juga di Kodeki. Tapi Kodeki ini saya sudah tanyakan apakah ini bisa jadi dasar hukum. Tapi sementara yang lebih kuat adalah yang di Permenkes ini. Sekarang ini kan udah zamannya Omnibus Law ya. Jadi peraturan-peraturan ini sebenarnya eh, sudah nggak update ya. Jadi di Omnibus Law lah itu nanti masih menunggu peraturan turunannya. Karena yang dianggap setelah Omnibus Law yang kemarin-kemarin nggak berlaku. Tapi ahli hukum bilang bahwa peraturan-peraturan setelah Omnibus Law senyampang tidak bertentangan dengan Omnibus Law masih bisa berlaku. Sampai sekarang sudah berapa bulan ya belum keluar juga peraturan turunannya. Ya. Disebut persetujuan tindakan kedokteran adalah apa? Di sini ditulis persetujuan ya yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan. Jadi persetujuan setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien ya baik itu secara tertulis maupun secara verbal setujunya ya. Tindakan kedokteran itu apa sih? Tindakan kedokteran ini kan kok harus setuju? Yaitu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Nah, sudah jelas ya. Ini terminologi di Indonesia. Nah, kenapa ini saya bedakan? Karena saya juga berpikir dong ya secara kritis. Sebenarnya informed consent itu sebuah proses atau sebuah persetujuan gitu ya. Ini pertanyaan yang harusnya kita pikirkan ya kalau kita mau kritis ya. Ini informed consent itu proses atau persetujuan sih gitu. Karena kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau proses itu adalah serangkaian langkah. Jadi
lebih dari satu pastinya, atau tindakannya, serangkaian langkah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau lihat dari kalimat ini proses, yang terminologi aslinya bahasa Inggris, artinya ya mulai dari kita eh, kenalan sama pasiennya, mulai dari ya berinteraksi komunikasi pasiennya kita jelasin, itu sebenarnya sudah disebut informed consent ya. Jadi informed consent itu bukan sekedar lembar. Itu kalau kita amati informed consent itu adalah sebuah proses. Tapi kalau eh, persetujuan ini pernyataan setujunya itu yang disebut informed consent gitu ya. Karena informed consent itu bisa saja dia kemudian memutusin nggak setuju ya, namanya adalah informed refusal ya. Jadi kalau persetujuan ini dia setuju, pernyataan menyetujui ya. Nah, ini ya, jadi ini bedanya. Nah, ini kita mau pakai yang mana? Pokoknya karena saya itu supaya lebih besar lagi, kita itu memandangnya dari sudut pandang yang berbeda, maka saya akan coba kasih contoh-contoh kasus yang tujuannya untuk proses pembelajaran ya. Sekali lagi tujuannya untuk proses pembelajaran, dan tolong Bapak Ibu perhatikan dan nanti kita coba bahas. Mungkin ada bagusnya kalau yang ada aktif ya, supaya keren. Seorang pria Parubaya mengaku kehilangan 2 buah testisnya diduga usai menjalani operasi prostat di salah satu rumah sakit. Tak terima, ia pun berencana mengajukan gugatan karena menuding tim medis menjalankan operasi tidak sesuai prosedur. Campur aduk. Mungkin itulah pikiran Subandi saat ini. Warga desa Tambakan Bangil, Pasuruan itu merasa rugi bukan kepalang karena 2 buah testisnya sudah tidak ada lagi. Ia menuding alat vitalnya hilang usai prosedur operasi prostat di RSUD Bangil. Bagaimana ceritanya? Saya operasi keempat terakhir 1 minggu, saya pulang ke Banten karena istri saya meninggal di sini. Pulang ke Banten, saya mandi di musola. Pas saya pegang ini, loh kok ada benang ini? Saya ngambil kaca, saya guntingi, ternyata jahitan. Saya pegang, loh pelisiran saya kok nggak ada? Kok bagaimana ini operasi ini? Kok nggak memberitahu saya? Hah? Yang bertanggung jawab siapa? Karena merasa tim medis menjalankan operasi tidak sesuai prosedur, Subandi pun menggugat rumah sakit. Menurut hukum, undang-undang yang mengaturnya tentang masalah organ, apabila organ diambil seseorang atau dilakukan medis, harus perizinan yang bersangkutan, bukan keluarganya, kecuali meninggal. Manajemen RSUD Bangil tak menampik telah mengangkat testis pasien. Diagnosanya kanker prostat yang berpotensi lebih membahayakan. Soalnya kalau memberat bisa menyebar sekitar kencing, juga bisa menyebar ke otak, ke tulang, dan sebagainya, sehingga itu akan sampai ke sana akan mengancam nyawanya. Operasi sebenarnya berlangsung Juni 2022 silam. Jalur hukum ditempuh karena upaya pasien meminta pertanggungjawaban rumah sakit tak kunjung membuahkan hasil. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Kan sudah setuju, sudah tanda tangan, kok masih komplain gitu ya. Yang kedua, apa yang membuat mereka komplain sebenarnya? Dan yang ketiga, apakah sekarang menjadi pertanyaan tanda tangan saja sudah cukup? Ya, sudah cukup kuat kah? Gitu loh ya. Nah, ini jadi catatan buat kita. Nah, sekali lagi, nah, ini contoh ya yang terjadi kasus real di masyarakat, sudah tanda tangan, sudah dilakukan operasinya, ternyata masih menjadi komplain, dan komplainnya ini dalam tanda kutip ranahnya sengketa medik ya, nggak bisa diatasi oleh petugas komplain biasa ya, jadi sudah masuk ke potensi proses litigasi hukum, yang mana ini ya sudah beda lagi penanganannya ya. Yang jadi pertanyaan, apakah kenapa kok kan awalnya dari komplain dulu ya, komplainnya nggak terpuaskan sehingga akhirnya ya itu tadi sampai ke sengketa medik. Oke, kita nggak bicara tentang sengketa mediknya. Yang jadi pertanyaan kira-kira ya, kenapa? Apa yang membuat pasien itu komplain ya? Berarti kira-kira apa prinsip eh, pola pikir kita kritis? Kira-kira kenapa? Kan sudah tanda tangan. Kok masih komplain gitu ya? Kok sampai ke proses hukum gitu ya? Kenapa kira-kira? Yuk.
Ya, iya, kurang detail menjelaskannya. Bisa jadi mereka nggak mengerti yang ditandatangani, ya. Ketidakpahamannya itulah ya yang eh, akhirnya menyebabkan komplain, ya. Jadi tanda tangan belum tentu mengerti. Sekali lagi ya, tanda tangan berarti belum tentu mengerti. Ini jadi catatan buat kita ya. Nah, kalau ya saya nggak tahu hukum ya, tapi ya semuanya itu nanti akan soal pembuktian ya. Kalau kalau mentor saya, Dokter Ardi, di hukum itu ya benar salahnya tergantung hakim, bukan kita, tergantung pembuktian. Bisa dibuktikan atau tidak. Intinya keluarga pasien, pasien dan keluarganya itu merasa bahwa tidak mendapatkan penjelasan yang cukup dan pelajarannya tanda tangan itu belum berarti pasiennya mengerti. Nah, ini pelajaran besar ya buat saya, terutama buat saya ya, buat saya. Rumah Sakit Yukum Medical Center Lampung Tengah menggelar konferensi pers menyangkal menipu pasien kecelakaan lalu lintas dengan melakukan manipulasi biaya pasien. Jajaran pejabat di lingkungan Rumah Sakit Yukum Medical Center Rabu siang menggelar konferensi pers mengklarifikasi dugaan manipulasi kwitansi yang menyebabkan kerugian pasien kecelakaan lalu lintas. Humas Rumah Sakit YMC Nurjum menyatakan tidak benar pihak rumah sakit memanipulasi kwitansi biaya pasien kecelakaan lalu lintas yang sempat diberitakan media massa pekan lalu. Tindakan medis dalam menangani pasien sudah sesuai prosedur. Langkah operasi ortopedi telah mendapat persetujuan keluarga. Terkait biaya yang tercantum di kwitansi operasi ortopedi, pihak YMC menyatakan sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit YMC. Kalau untuk kondisi pasien Baradelium ini memang benar dilakukan operasi, kurang lebih seperti itu. Dan operasi itu memang masuk dalam operasi kategori operasi besar, Bapak. Operasi besar. Spesialis ortopedi Dr. Kumbang yang menangani pasien menyatakan semua proses dilakukan sesuai prosedur tindakan awal penanganan pasien. Semua tindakan bedah, kalau menurut dari kami dokter ortopedi dan bedah, tindakan bedah tidak harus ada sayapan. Jadi tindakan yang dilakukan di kamar bedah dengan prosedur bedah itu sudah termasuk tindakan bedah. Ya, karena dilakukan di kamar bedah, dokter bedah dengan prosedur bedah tidak bisa diubah, gitu. Dan itu ada ada klasifikasinya. Dan pada saudari Maria Delina ini kita lakukan post reduksi dengan pengambilan darah 2 cc, sehingga masuk klasifikasi yang menurut peraturan rumah sakit itu di bedah besar 1, dan klasifikasi menurut perhimpunan ortopedi juga bedah besar 1. Edi Suranto, Raja Pumapaksi, Siger TV melaporkan. Kasus ini menarik sekali ya. Ada dua yang saya cermati. Yang pertama adalah ini tindakan. Tindakannya pasien ini, yang pertama adalah pasiennya ini pasien kecelakaan. Ya, kecelakaan tidak ditanggung BPJS Kesehatan, mungkin ya. Yang kedua, mungkin ini kecelakaan tunggal, jadi tidak ditanggung oleh jasa raja. Harusnya bisa ditanggung. Saya kurang tahu prosedurnya, administrasinya ya. Intinya adalah pasien ini membayar pribadi secara umum, atau mungkin dia nggak punya kartu BPJS Kesehatan, atau mungkin BPJS-nya tidak aktif. Ya, itu mungkin yang mendasarinya. Intinya adalah satu, dia juga komplain masalah biaya ya, yang tadi dibilang kwitansinya jangan-jangan palsu. Terlepas dari biaya itu, karena saya juga di pelayanan di lapangan tuh ada orang yang sudah setuju bayar umum, udah tanda tangan, ternyata habis itu dapat komplain lagi dari BPJS Kesehatannya dan harus kembalikan sekian banyak uang yang katanya dianggap kita itu melakukan dalam tanda kutip mungkin ya rasanya dimotivasi, dimotivasi untuk membayar. Nah, jadi akhirnya semacam kayak diarahkan yang tidak fair gitu ya, kasarannya begitu sehingga harus mengganti. Dan which is
Ini sangat-sangat mengganggu sekali. Yang kedua adalah prosedurnya itu sendiri. Jadi si pasien ini merasa katanya dia operasi. Ternyata begitu keluar di operasi itu nggak ada jahitannya, nggak ada sayatannya. Kaget dong. Jangan-jangan ini bohong gitu ya di lututnya. Kok katanya saya dioperasi, anak saya kemudian keluar keluar kamar operasi, ternyata nggak ada sayatannya, nggak ada bekas jahitannya mungkin ya, saya anggap gitu. Nah, ternyata dokter bedah ortopedinya menyampaikan setiap operasi belum tentu harus ada sayatannya. Itu tindakan untuk mengambil mungkin aspirasi mungkin ya, darah atau apapun yang ada di situ yang itu merupakan tindakan operasi yang ada di standar profesi panduan praktik klinisnya Kolegium Ortopedi. Nah, artinya bisa jadi ya, karena itu kasusnya masuknya di UGD, bisa jadi pasien itu udah tanda tangan informed consent yang mengedukasi, memberikan pendidikan atau informasi adalah dokter umumnya. Dokter umumnya yang ngasih edukasi ya. Ternyata mungkin dokter umumnya kurang paham, saya juga nggak paham ada operasi yang nggak ada sayatannya ya. Nah begitu tanda tangan ya berarti yang edukasi nih yang mungkin juga kurang paham ya, kurang menjelaskan sehingga ini jadi polemik dan berujung pada ujung-ujungnya udah nggak ada sayatannya suruh bayar dan ujung-ujungnya mengkomplain kwitansi palsu. Nah, ini jadi ada dua kasus ya. Yang satu tentang dia komplain tentang prosedurnya nggak jelas. Yang kedua ya pembayarannya. Nah, inilah menjadi catatan buat kita. Satu, pasien itu tanda tangan belum tentu mengerti. Yang kedua, mungkin juga ada kekurangannya dari kita ya. Belum tentu yang menjelaskan, yang menyodorkan info consent itu juga mengerti. Takutnya ya, kayak saya juga kalau nggak ngerti, kalau ada operasi yang nggak ada sayatan, tuh saya juga nggak ngerti. Kalau saya ya, mungkin Bapak Ibu dokter-dokter yang lain ngerti. Yang ketiga ya berkaitan dengan masalah administrasi biaya yang harusnya ini memang dipegang sendiri oleh petugas administrasinya yang betul-betul menjelaskan prosedur supaya nggak jadi kerjaannya dokter lagi ya untuk menjelaskan dan ini memang harus ada semacam istilahnya semacam ketentuan yang supaya itu tidak menjadi apa ya komplain di kemudian hari yang ujung-ujungnya kita harus mengembalikan uangnya. Oke, itu tadi ya satu kasus dan dua kasus mudah-mudahan bermanfaat untuk memanaskan situasi hari ini kenapa inform consent itu penting.